Jadi kita harus perhatikan dari 3P ya. 3P itu pola makan, pola istirahat, dan pola pikir ya. 3P ini harus diperhatikan banget gitu ya. Tapi kali ini aku akan bahas untuk pola makan ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Natali Dian. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Dan yang lagi sakit, segera diberikan kesembuhan. Oke, pastinya masih bahas tentang asam lambung ya. Di video kali ini aku akan bahas tentang makanan apa aja sih yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung ya. Beberapa akhir-akhir ini ya, beberapa hari ini itu banyak pertanyaan masuk, makanan apa saja yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Kali ini aku akan berbagi ya, pastinya dengan pengalaman aku juga ya, supaya teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman aku ya, supaya tidak salah makan dan asam lambungnya supaya tidak kambuh-kambuhan. Tapi sebelumnya teman-teman boleh klik like dulu ya, kemudian boleh juga untuk komen, sharing tentang pengalaman teman-teman ya mengenai asam lambung, atau boleh juga untuk tanya-tanya dan aku akan jawab sesuai dengan pengalaman aku juga yang pernah aku alami, kemudian dari sumber-sumber juga yang terpercaya ya, yang udah aku dapatkan. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dulu ya teman-teman ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mengikuti video-video aku berikutnya ya. Supaya teman-teman gak ketinggalan tentang info-info dari aku mengenai asam lambung. Oke, jadi untuk yang memiliki sakit asam lambung ya atau GERD itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya supaya nggak gampang kambuh, supaya asam lambungnya segera membaik gitu ya, supaya badannya segera enakan. Nah, apa saja sih yang menjadi penyebab asam lambung itu bisa naik ya? Jadi kita harus perhatikan dari 3P ya. 3P itu pola makan, pola istirahat, dan pola pikir ya. 3P ini harus diperhatikan banget gitu ya. Tapi kali ini aku akan bahas untuk pola makan. Orang dengan sakit asam lambung ataupun MAH ya, itu sangat harus disiplin banget soal makanan dan minuman ya. Tidak boleh sembarangan dalam memilih makanan dan minuman. Ada beberapa jenis makanan dan minuman yang harus dihindari atau dipantang ya untuk orang yang punya asam lambung atau MAH. Supaya apa sih? Supaya asam lambungnya itu nggak makin parah ya. Karena aku juga mengalami sendiri. Waktu aku kena asam lambung itu di bulan Mei tahun lalu ya, akhir Mei tahun lalu, itu sebenarnya aku sudah enak gitu ya. Setelah berobat ke dokter, badan aku tuh sudah enak, udah nggak ada rasa-rasa yang gimana gitu ya. Tapi setelah kecentok makanan ya, waktu itu asam lambungku jadi kumat ya, jadi kambuh, dan itu malah semakin parah ya, lebih parah dari yang sebelumnya. Dan aku akan mulai dari sayuran dulu ya. Sayuran yang pertama itu aku nggak cocok dengan bayam. Bayam ini kalau aku makan itu perutku bisa mual ya, mual kayak mau muntah gitu. Nah, teman-teman sebenarnya bisa berbeda-beda ya. Ada yang di aku cocok, tapi mungkin di teman-teman nggak cocok. Ada yang di teman-teman cocok, tapi di aku nggak cocok gitu ya. Cuman ini berdasarkan pengalaman aku dan teman-teman aku yang pernah kena sakit asam lambung ya. Kebanyakan kita nggak cocoknya itu yaitu dengan bayam. Yang kedua itu kangkung ya, kangkung sama, kalau makan kangkung itu perutku juga nggak enak gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kol, yaitu kol. Sebelum kena asam lambung pun aku juga udah nggak suka kol sih ya, tapi ternyata kol ini kebanyakan itu nggak cocok juga ya untuk yang punya sakit asam lambung. Selain itu, teman-teman, bagus untuk asam lambung ya. Jadi mau sayuran apapun selain bayam, kangkung, sama kol, itu aku sih masuk aja gitu ya. Dan di perut aku juga enak aja gitu. Yang penting porsinya ya, porsinya itu harus tidak berlebihan gitu ya. Misalnya makan buncis-buncis terus gitu ya. Jadi kita harus diseling-seling gitu ya, diseling-seling gitu. Kemudian yang kedua dari buah-buahan ya, buah-buahan
ini yang harus diperhatikan banget. Aku kambuh dari asam lambung ya, bulan Mei itu, kambuh di bulan Juni. Itu karena aku makan buah tomat ya. Tomat ini salah satu buah yang tidak dianjurkan oleh untuk mereka yang punya sakit asam lambung karena bisa kambuh, dan aku udah mengalami sendiri. Waktu itu badanku udah enakan ya, udah rasanya udah enak, udah nggak gimana-gimana, tapi aku setelah itu makan tomat ya selama beberapa hari, dan habis itu aku kambuh. Asam lambungku kambuh, itu kambuhnya lebih parah dari sebelumnya ya. Jadi perhatikan teman-teman, tidak disarankan untuk makan tomat kalau belum enak ya. Kemudian yang kedua itu jeruk ya, mau jeruk macam apapun aku nggak berani. Sampai sekarang aku nggak makan jeruk ya, jadi aku memang benar-benar menghindari makanan yang aku itu nggak cocok. Karena apa sih? Karena aku nggak pengen kambuh gitu ya. Kambuhnya itu kan nggak enak banget ya teman-teman ya, rasanya nggak enak banget seluruh badan gitu. Jadi aku lebih baik menghindari makanan yang aku nggak bisa. Mau jeruk apapun ya teman-teman ya, aku nggak makan sama sekali hingga sekarang. Apalagi jeruk nipis atau jeruk lemon, itu sangat-sangat tidak disarankan ya. Jadi teman-teman kalau nggak pengen asam lambungnya naik, itu jangan makan jeruk yang sangat asem ya, kayak lemon ataupun jeruk nipis. Lalu buah selanjutnya adalah durian ya, meskipun rasanya enak ya, enak banget ya durian ya, tapi itu tidak disarankan ya, tidak diperbolehkan, lebih baik dihindari untuk mereka yang punya sakit asam lambung. Kemudian buah nanas ya, itu juga nggak bagus karena asam juga ya. Lalu apel hijau itu juga asam ya rasanya ya, dan itu tidak boleh untuk asam lambung juga. Nah kalau aku ya, yang buah yang aku konsumsi itu adalah pepaya. Setiap hari aku makan pepaya teman-teman, jadi itu enak banget di perut ya, bikin perut adem gitu. Jadi teman-teman kalau pengen buah yang aman, itu bisa antara buah pepaya ataupun buah melon ya. Kalau misalnya semangka itu boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Jadi yang paling aman itu kalau di aku adalah pepaya, dan itu aku nggak pernah absen ya untuk nggak makan pepaya setiap hari. Jadi setiap pagi bangun tidur itu aku makan pepaya ya sebelum makan. Kemudian yang ketiga ya, tadi sayuran udah, buah-buahan udah, lalu yang selanjutnya adalah mie instan ya. Mie instan ini pantangan kalau punya asam lambung ya. Aku udah pernah tanya ke dokter, mie instan boleh nggak? Ternyata nggak boleh ya. Jadi mie instan ini dihindari dulu kalau memang badan kita belum benar-benar enak gitu ya, kalau lambung kita belum benar-benar pulih gitu. Sebaiknya mie instan ini jangan dikonsumsi dulu ya. Teman-teman bisa ganti dengan mie ayam. Kalau mie ayam tuh boleh ya, kata dokter. Kalau mie ayam nggak apa-apa. Atau mie Jawa ya, itu juga nggak apa-apa, itu boleh. Tapi yang tidak boleh adalah si mie instan ini, karena dari bumbunya ya, bumbunya itu juga nggak bagus untuk asam lambungnya kita. Kemudian yang keempat adalah ketan ya. Ketan ini tidak bagus kalau kita punya asam lambung, nanti perutnya bisa melilit ya. Jadi segala sesuatu ya dengan bahan dasar ketan ya, itu tidak bagus dikonsumsi oleh yang punya sakit asam lambung. Kemudian yang kelima itu dari makanan pedas ya, makanan yang mengandung cabai, merica, itu kalau teman-teman masih nggak enak ya, nggak enak banget, itu sebaiknya dihindari dulu ya. Aku pun sampai sekarang itu nggak makan yang namanya cabai. Paling cabai yang gede ya, yang merah itu aja itu udah kerasa pedes kalau sekarang ya, karena udah lama banget kan nggak makan cabai, dan aku makan itu tuh rasanya udah pedes gitu. Jadi teman-teman kalau belum enakan itu jangan makan cabai dulu ya. Kemudian merica itu lumayan pedes juga ya, di perut agak panas, jadi sebaiknya dihindari kalau teman-teman itu belum ngerasa enak ya dari lambungnya. Lalu yang keenam teman-teman, ini bukan dihindari ya, tapi dikurangin porsinya, yaitu adalah gorengan. Ya teman-teman yang suka gorengan nih, tapi punya sakit asam lambung, sebaiknya dikurangin dulu ya makannya ya, konsumsinya dikurangin dulu gitu. Karena gorengan ini bisa memicu asam lambung naik kalau konsumsinya terlalu banyak ya, apalagi kalau beli di luar. Saran aku sih kalau teman-teman pengen makan gorengan itu
gorengan yang digoreng sendiri ya, yang pasti minyaknya itu kan baru gitu ya, minyaknya yang belum dipakai berkali-kali gitu. Jadi sebisa mungkin makan gorengan itu yang dibikin sendiri di rumah, itu akan lebih aman. Dan sehari itu cukup 1-2 aja gorengannya, jangan terlalu banyak dan jangan setiap hari. Kemudian yang ketujuh itu makanan yang terlalu asin dan makanan yang terlalu manis ya, itu sebaiknya teman-teman dikurangin ya, bukan untuk dihindari tapi dikurangin. Jadi jangan makan yang terlalu manis, jangan juga yang terlalu asin ya, yang sedang-sedang aja gitu. Nah, gimana dengan coklat, keju ya, itu kan juga lumayan ya untuk manisnya ya dan asinnya gitu. Jadi teman-teman kalau pengen makan coklat sama keju itu sedikit aja ya, kalau asam lambungnya belum enakan itu sebaiknya makannya sedikit aja. Kemudian untuk dari minumannya ya, ada beberapa jenis minuman yang sebaiknya dihindari ya atau dikurangin oleh penderita asam lambung, yaitu kopi. Kopi ini sebaiknya sih dihindari ya, aku udah nggak berani ngopi sama sekali gitu. Karena kalau ngopi pastilah kumat ya, akan kambuh lagi asam lambungnya. Jadi aku tidak ngopi sama sekali. Yang kedua, teh. Teh ini sebenarnya boleh, tapi jangan terlalu kental ya. Jadi yang agak bening aja tehnya gitu ya, dan itu jangan terlalu banyak dan jangan setiap hari ya. Kemudian yang ketiga itu minuman coklat ya, sama itu kan manis juga ya. Jadi kalau pengen minum minuman coklat itu sebaiknya sedikit aja gitu ya, jangan terlalu banyak-banyak. Kemudian bersoda ya, minuman yang bersoda ini tidak diperbolehkan banget kalau punya asam lambung, apalagi yang beralkohol ya. Jadi sebaiknya dihindari supaya asam lambung kita itu nggak naik ya, karena makanan dan minuman yang seharusnya memang tidak kita konsumsi secara berlebihan. Nah teman-teman, selain makanan dan minuman yang harus dipantang ataupun dikurangin porsinya ya, kita harus memperhatikan juga pola makannya kita. Jangan makannya benar tapi telat gitu ya. Kita harus memperhatikan jam makannya kita. Aku selalu bilang ya di video aku sebelumnya, aku juga udah kasih tahu kalau makan aku itu sedikit tapi sering ya. Jadi porsiku itu kecil. Satu piring itu cuman beberapa sendok ya, paling 6-7 sendok aja setiap satu porsinya. Tapi aku makan berkali-kali, setiap 6:30 pagi, 6:30, 6:30, 6:30, 6:30 malam ya. Makan kecil di jam-jam yang sama itu akan membantu pemulihan dari asam lambung ya. Jadi kalau makan terlalu banyak itu bisa memicu asam lambung kita bisa naik lagi. Apalagi kalau makan telat gitu ya, itu juga bisa memicu asam lambung kita naik. Jadi teman-teman perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan perhatikan jam kita makan ya. Perbanyak minum air putih yang hangat supaya tidak muncul sensasi-sensasi yang berlebihan ya, yang bikin kita nggak nyaman. Nah sampai di sini dulu ya sharing dari aku tentang makanan, minuman yang sebaiknya dihindari, dipantang ataupun dikurangin porsinya oleh yang punya sakit asam lambung. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke sosial media teman-teman ya, ataupun di share ke teman, saudara, tetangga yang punya sakit asam lambung supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari melihat video ini. Sampai jumpa, sehat selalu. Teman-teman bisa follow aku juga di Instagram Natalia_Dian01.